selamat pagi pemirsa Guntur Media dimanapun berada. Kembali lagi masih bersama saya Tias Paramita di Obrolan Pagi untuk edisi hari ini Jumat 26 Februari 2021. Dan kita masih membahas seputar membangun semangat perajin di saat pandemi. Jadi untuk Anda yang ingin telepon di 23455, Tias persilahkan. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Langsung saja Tias apa? Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak siapa niki? Kita ngeren bungkulan Astau. Oke, Pak Astau, silakan Pak. Dados yang nimbung tidak nih. Nggih, dados Pak. Lurus Pak. Ibu narasumber sampun becik pisan pemaparannya nggih. Padahal apa yang Ibu rencanakan ini kan untuk mensejahterakan kita sebagai manusia nih. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini betul-betul ditanggapi dan diapresiasi oleh masyarakat semua. Untuk dimaklumi Ibu narasumber bahwa masalah kerajinan, terutama apa yang Ibu bicarakan itu masalah nih, itu sebenarnya waktu yang masih ASN nih, itu tahun 85 itu setiap kegiatan perencanaan pemerintah nih, misalnya ada gokep ya sudah gitu Samudamong gitu, itu semua memakai hendaknya gitu. Cuma saran tiangnya mungkin kalau motif hendak itu jangan sampai hanya dipakai untuk baju, untuk apa namanya nabi wasana maliki kamal dan misalnya. Apakah mungkin hendak itu dipergunakan untuk pakaian sejenis yang lainnya itu. Nah, soal masalah keberadaan industri ini pasang surut dan yang harapkan Ibu harus konsisten benjang-benjang renten penggantian daripada pejabat ampunan pilihan yang malih ini kan sering terjadi hal-hal yang demikian. Sudah itu kedua, tolong monitor bahwa jatuh bangunnya industri tidak seperti ini apa yang menyebabkan, apa pembeli, apa kualitas, apa bahan-bahan produksinya yang mahal. Nah, sudah itu apa mungkin generasi penerusnya nggak senang dengan pekerjaan ini. Tolong ini mungkin. Kedua, industri yang tadi sampaikan itu industri bambu gitu. Sekarang yang lihat dari street atau dari mana dan industri patung-patung yang berjejer itu, tolong Ibu lihat di sana sampai mana dia kemampuannya dia, apakah lancar permodalannya sehingga usaha terus meningkat. Karena kalau usaha itu terus meningkat, pasti dia akan menyerap tenaga-tenaga. Ini tolong dipantau dulu seluruhnya, sehingga masyarakat tidak cuma-cuma menanamkan modal, tidak ada laku. Nah, untuk itulah yang harapkan satu, Ibu Bupati maupun Gubernur harus konsisten di dalam melaksanakan suatu program. Jangan karena tidak laku produksi itu tidak jalan lagi. Nah, untuk itulah harus dievaluasi apa penyebabnya. Sekian, terima kasih. Kita Astau sekian yang menginginkan keuangan kita nasampuri. Om Sakti Om. Baik, terima kasih Pak Astau di Bungkulan yang sudah menyampaikan aspirasi, saran dan masukannya ya. Di belakang Pak Astau kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Oke, Bapak Gus mau niki? 100 plus nilainya. Oke, ya langsung Pak Gus mau. Sumbernya dari mana? Ini Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Buleleng, Ibu Ari Sujati, sekaligus Ibu Bupati juga. Bunda, Kali Semeng, Sang Gus mau alias Nang Peyon. Iya. Coba Gus mau. Benar karena diberikan ya. Iya. Berhasil. Yang ingin menyampaikan siapa Bunda. Pertama
cikal bakalnya adanya ATBM alat tenun bukan mesin di Buleleng. Ini perlu tahu sejarahnya nih. Pemerintah daerah tak tahu. Kebetulan istri saya asal Puri Kawanan, mertuanya istri saya, mertua saya itu adalah sebuah tenun di Puri Kawanan Kanginan ini. Itu berdirinya tuh saya ingat tuh 20 tahun enak, itu 65 tuh sebelumnya stasiun. Itu harus tahun pertama kemudian berdikari belajar dengan mertua saya. Ya mengikuti belajar mertua saya, diajarnya. Itu jangan berdari dan disinampun sebagainya. Dan mertua saya ini juga yang dipanggil dengan pemerintah melalui menteri perindustrian dan sebagainya pada waktu itu untuk melatih undang-undang ini. Dan ini saya mau maaf, saya mengagumkan Daniel. Itu. Jadi menurut saya tahun 40-an itu belajar di Bandung. Di Jalan di Bandung, ATBM di Bandung. Itu dia belajar dengan suami istrinya. Sehingga memberikan tahun di tahun 40-an sebelum 60 di Lombok. Di Mataram ada putra kerajaan Buleleng, ada di Mataram Taman Majurin. Itu ada perusahaan negeri Bali Murti. Ya, Bali Murti di sana di Ibu Bodah Tinjau di sana Bali Murti. Itu jika paskalnya sampai juga di sini datang di Singaraja. Nah, lambat laun situasi kondisinya ini. Jadi anak keturunan itu ada macet sekarang. Tidak melanjutkan untuk alat tenun bukan mesin ini. Dan ini diberi kawanan dan termasuk itu masalah di Kresna. Di Jalan Maksumah. Tetangga sama ibu. Hanya itu tetangga di Kresna itu. Itu perusahaan tenun di belakang rumah ibu. Jabatannya. Itu perusahaan tenun. Sejak Pom Bali. Tahun 2000 ini. Semua rontok yang di Lombok, yang di Bali, seluruhnya ada. Mungkin ibu sudah tahu tuh. Pom Bali ini. Sehingga anak-anak di Bali ini tersius datanya sampai golong tikar. Nah itu sekarang makanya itu itu pertama. Kedua, sekarang yang menyampaikan ini. Jangan pemerintah sangat luar biasa perhatiannya Pak Gubernur Bali, Pak Gubernur dengan permintaan udah surat edaran ini. Saya berikan apresiasi sedikitnya kepada daerah Bali, termasuk semua bupati yang ada di Pusat Buleleng, termasuk Bunda ini. Pengrajin di Buleleng ini sangat luar biasa Bu. Ini saya amati ini semua ini luar biasa. Di Sambangan ada membuat itu nyaman ini. Di Tiga Wasi, topeng luar biasa. Termasuk endam. Nah, sekarang bagaimana sekarang mengkapas pemasaran ini? Ya, apalagi pandemik dengan sulit. Dulu sebelum pandemik pun sulit pemasaran ini. Sehingga dilempar ke dan pasar tertutup. Ini salah. Jadi seolah yang membuat ini seolah ubud dan pasar. Padahal yang membuat ini adalah Buleleng Bu. Saya buat ini. Ini buat ubud, boleh. Oh ini tata mati itu dibuat di sana tidak ada di Gianyar itu. Itu mah. Saya lihat ini Buleleng yang ada dibuatkan ini. Itu yang kedua. Yeah. Ketiga yang terakhir Bu. Saya menyampaikan Ibu perhatiannya sangat luar biasa dengan pengrajin perjalanan ini. Saya bangga kok. Tapi kadang kondisi tetap semangat. Untuk pariwisata sepi, pemerintah daerah mengadakan pameran pengrajin ini saya apresiasi. Mudah-mudahan di bulan ini saya teringat saya Pak membuat pakaian net untuk Singa Amaraja. Yeah. Itu dipamerkan ke Jakarta. Ini mertua saya buat tuh. Itu yang dia tuh seragam untuk Buleleng. Ini mudah-mudahan Ibu bisa melanjutkan ini. Mudah-mudahan kita berhasil dengan baik. Mudah-mudahan semakin bangkit kita pengrajin di Buleleng ini. Ampun, Om Santi. Salam sahabat Bapak Bupati. Oke, terima kasih dari Pak Gus Maung di Mayong yang sudah menyampaikan aspirasi, saran, dan masukannya. Di belakang Pak Gus Maung, apakah masih ada pendengar Radio Guntur yang ingin bergabung bersama kami di 23455? Sebelum nanti sekalian ya ditanggapi oleh Bu Aris. Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin bisa langsung Bu ditanggapi dari dua penelpon tadi. Dari Pak Astawa ya. Bungkulan, ini semua tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Apa sih sebenarnya menyebabkan hendak itu tidak berhasil kan, terhambat kan gitu pertanyaannya. Nah di sini sebenarnya yang membuat ini adalah bahan bakunya sekarang susah banget.
bahan bakunya semua kan didatangkan dari luar. Semua sebenarnya sudah digaung-gaungkan bagaimana kita bisa membuat industri dari hulu sampai hilir kan gitu. Cuman sekarang industri kapas itu kan bukan ada di Indonesia lagi. Mereka mendatangkan dari India dan dari Tiongkok ya. Dari Tiongkok. Demikian juga untuk sutra. Mereka mendatangkan dari sana juga. Ketika bahan baku itu mahal, berpengaruh ya semua sama yang di sini. Nah, mungkin ke depannya kemarin pada saat webinar juga sudah sampaikan bagaimana cara kita kembali menggiatkan industri ulat sutra yang kalau misalnya tidak bisa di Bali ya di Indonesia, minimal kita tidak import lah ya. Demikian juga kapas. Itu sebenarnya. Nah, sekarang untuk bagaimana caranya mengembangkan, tentunya di sini yang kita sasar adalah bukan hanya untuk dipakai seragam, untuk baju. Kita sasar sebenarnya sudah generasi muda dengan perancang-perancang modenya ya. Perancang busana bagaimana cara kita membuat desain anak yang chic. Kemarin kan sudah ada peragaan busana kan. Jadi banyak sekali tampilan endeknya untuk generasi muda, bukan lagi untuk yang endek-endek yang kaku ya untuk kerja gitu, bukan. Bagaimana membuat endek yang casual untuk kaula muda. Itu sebenarnya sudah tentunya bahan-bahannya kan harus ringan, bukan kaku lagi kan untuk mereka. Mungkin kalau sutra mahal, mungkin teknologi apa nanti kita bisa pergunakan, mungkin dilasem, mungkin untuk katunnya jadi lebih jatuh lah, bahannya lebih bagus. Itu sebenarnya ya nanti kedepannya saya ingin juga biar meningkatlah semua, ya meningkat semua. Bagaimana caranya produksi industri, bagaimana caranya untuk mensosialisasikan. Nah, pertanyaan yang kedua dari Gus Maong. Ya, Gus Maong di Mayong. Gus Maong di Mayong ya. Ya, selamat pagi Pak Gus Maong. Ini terima kasih sekali sini sudah menyampaikan untuk informasi bagaimana sejarah endek dari Puri Kanginan, berdikari belajar dengan mertua, Taman Mayuro juga ada, Bali Murti. Saya juga sangat konsen karena sekarang saya lihat hanya berdikari yang warnanya bagus, itu kan rahasia perusahaan mereka ya. Saya makanya kemarin mengajak pengrajin untuk ke Bandung, ITB, Instruksi Tekstil Bandung, mengajarkan mereka untuk bagaimana caranya teknik pewarnaan biar tidak luntur. Tetapi kemarin yang kita ajak karena tidak bisa mensosialisasikan, karena terbentur masalah mungkin komunikasi ya. Jadi kita tunda lagi. Kedepannya mungkin saya tetap akan lakukan seperti ini Demikian juga untuk pemasaran ini, bagaimana caranya. Ndak itu kan larisnya di Denpasar. Memang Denpasar itu adalah etalase dari Pulau Bali. Itu adalah ibu kota dari Provinsi Bali. Yang penting kita sekarang adalah cirinya. Ciri-cirinya itu kita memang produksi kita sangat bagus ya Mbak ya. Kalau di sini misalnya seperti jumputan ini, di sini kita beli cuma 1 juta. Kalau sudah di butik 1.750. Jadi di sana memang daya beli masyarakatnya yang banyak. Sebenarnya yang daya belinya yang di Denpasar yang bagus di sini. Nah, sekarang bagaimana cara kita memasarkan Tentunya sekarang sudah ada media sosial seperti IG, Facebook, marketplace yang ada, mereka bisa manfaatkan seperti itu. Jadi langsung kepada dia, apakah mau COD, apa mau apa, kan langsung kepada mereka nanti uangnya gitu loh, bukan lewat nanti kedepannya tentunya seperti toko-toko itu akan sangat tidak diperlukan lagi. Karena orang sudah nyaman ya. Sudah nyaman, paling hanya misalnya mereka hanya contoh-contoh barang saja, mungkin contoh barang baru bisa ditampilkan di sana. Ketika mereka memesan langsung mereka ke sana, ke pengrajinnya, langsung di tangan pertama gitu. Langsung di tangan pertama, harganya tentu lebih murah lagi, dan manfaatnya langsung kepada pengrajin. Udah? Ya itu aja. Oke, nah Tias dengar juga nih banyak perajin tenun tradisional atau yang dikenal dengan nama cak-cak udah pada tutup karena tidak ada pesanan. Bagaimana mengajak mereka minimal tidak menjual alat-alat yang ada yang adiluhung nih Bu ya. Bahkan kalau bisa mengajak mereka untuk membuka kembali usahanya. Cak-cak itu kan gini ya. Cak-cak itu untuk membuat songket. Songket itu gini sejauh jangkauan tangan saja. Ya gini. Jadi ketika songket yang manual yang bagus itu adalah songket yang disambung. Disambung ketika kita
songket itu kita pakai kain, jadi harus disambung, Mbak. Nah, inilah hambatannya. Mungkin generasi yang tua masih kemarin yang songket yang paling bagus adalah di Desa Beratan, di Kelurahan Beratan. Itu adalah bagus, motifnya bagus. Pakai emas, benang emas sama itu bagus sekali, Mbak. Kalau masih sekarang bisa dilihat. Namun sekarang sudah tinggal nama. Saya sudah sarankan, ayo kita kembangkan lagi. Siapa yang mau ini, jangan dijual, jangan digantung. Kita pergunakan lagi cak-cak yang ada. Kalau masalah cak-cak itu sekarang masih tetap Bu Poni masih tetap memakai ini. Songketnya Pak Rajin masih tetap juga ada. Karena itu kalau kita pakai cak-cak itu polanya lebih mengalir, Mbak. Kalau kita misalnya ada alat tenunnya yang tanpa sambungan, polanya simetris dia. Cepluk bunganya simetris saja. Kalau ini cak-cak dengan tangan, teknologi tangan, nanti mereka akan seperti menyulam lah. Itu lebih dinamis dia. Mau bentuk apa, mau bentuk wayang, mau bentuk bunga-bungaan, lebih dinamis, lebih hebat jadinya. Mau bentuk nagang, lebih hebat. Pantas harganya mahal gitu, Bu, ya. Kalau satu ini tenunan tuh dibuat sekitar 1,5 sampai 2 bulan, Mbak. Ya, satu kamen itu, apalagi dengan bahan yang sutra, lebih mahal lagi. Iya, benar, karena emang membuatnya pakai tangan sendiri, pakai tangan, pakai hati. Harus hati-hati juga gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kebijakan endak bergambar singa sebagai logo Buleleng, Bu? Endak bergambar singa dan logo Buleleng itu kan sebenarnya sudah menjadi seragam dari ASN yang ada di Kabupaten Buleleng. Sudah diadakan gitu. Sudah. Berarti terus berproduksi atau udah tutup juga nih? Nah, itu kadang mereka sudah produksi kemarin, terus daya beli masyarakat yang kurang, akhirnya kemarin kita beli juga mereka untuk kita bagi-bagikan dari pemerintah untuk bagi-bagikan kepada masyarakat. Oke, ada penelpon yang bergabung, mungkin kita kasih kesempatan satu penelpon saja. Oke. Mungkin ditahan dulu ya. Oke. Nah, apa namanya, Bu? Kendala perajin tadi kan disebutkan ada di bahan baku dan biaya produksi. Bagaimana kebijakan dari Dekranasda sendiri? Untuk bahan baku memang kita tidak bisa Dekranasda sendiri menyelesaikan. Itu diselesaikan secara lintas sektoral, baik itu dari pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi, dari pemerintah pusat. Kita bersinergitas, berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Tentunya di sini adalah mengurangi import-import yang ada. Kalau kita mengurangi impor, tentunya siap dengan produksi yang ada di sini. Ya, siap dengan kita mengurangi itu, kita harus siap. Di mana kita harus tanam kapas, di mana kita harus buat untuk industri ini ulat sutra, benang-benangnya juga di mana harus kita carikan, harus siap juga di dalam negeri. Oke, harus banyak hal yang terlibat. Oke, kita sapa satu penelpon lagi, Bu, ya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana nih, Ki? Di Lepekan itu, deh. Oke, Pak Ribe nih. Nggih. Oke, singkat Pak Ribe nggih. Waktunya sudah mepet. Ya. Ampura, Om Swastiastu, selamat pagi. Pagi, Swastiastu. Ini kan Ibu Pas. Nggih. Pas gas itu. Ibu pertama, Bu, ya. Salam sama Pak Agusnya, tiang Madi Ribe, Lepekan, Ibu Isen ketemu. Kemudian hasil gimana, Ibu? Yang tempoh hari lewat radio enten disabel itu di Sawan Dusun Kawang nih. Tapi dia memproduksi apa itu? Yang hilang bagian kain-kain itu. Bisa diulangi, Pak Riba? Jalannya pakai tangan kanan jalannya. Ya, udah. Terputus. Sedikit kurang jelas ya suaranya. Mungkin besok-besok Pak Ribe ingat dikecilkan sedikit volume radionya di rumah ya, biar suaranya terdengar jelas di studio kami. Apakah Ibu menangkap yang ada produksi yang ada di Desa Sawan, nggak tahu produksi apa ya? Nggak dengar. Oke. Kita angkat ini, apakah masih Pak Ribe atau penelpon lainnya? Halo? Masih saya. Oke, masih Pak Ribe. Oke, namanya saya nggak tahu, Bu, ya. Desa Sawan Dusun Kawanan dekat Bengkel Gong itu. Oke. Dia produksi ini dah punya bordirnya, katanya udah rusak itu mesin bordirnya. Jadilah dia tuh tangannya dipakai jalan kaki kiri, tangannya kanan itu pakai jalan, Bu. Oke, berarti ini penyandang disabilitas. Mudah-mudahan Ibu bisa bantu lewat mungkin nih. Ampun, Bu. Iya. Ampun ke Kemanten.
Selamat pagi Om, Santi Om. Oke, mungkin cepet-cepetan nih Pak Ribetnya nggih. Oke, terima kasih Pak Ribet di luar pekan yang sudah bergabung. Oke Bu, silakan tanggapannya. Nggih Pak Ribet niki yang dengar dari Desa Sawan Dusun Kawanan ada penyandang disabilitas yang melakukan kerajinan. Dia akan cek juga nanti di mana lokasinya tepatnya, kalau bisa tolong disampaikan nggih, nanti dia akan kunjungi, misalnya mereka harus perlukan apa, biar benar saya nanti menyampaikan kepada dinas. Kalaupun misalnya tidak bisa didanai dari dana dinas, yang masih ada dana hibah dari DPRD Provinsi Bali. Oke, bakal dibantu nanti gitu ya. Berarti sepanjang memungkinkan sepanjang karena memungkinkan. itu harus kalau hibah itu kan ada badan hukumnya, kelompoknya, apakah itu bentuk yayasan. Iya, oke. Mohon maaf sekali untuk penelpon karena waktunya tinggal 4 menit ini ya, terbatas. Jadi kita tidak bisa kembali menyapa. Mungkin sedikit lagi Bu, berarti ini masyarakat perlu membantu juga dari Dekranasda untuk melaporkan mungkin terkait perajin-perajin yang belum sempat tersentuh oleh Dekranasda. Baiklah, untuk para pengrajin yang belum tersentuh oleh Dekranasda Kabupaten Buleleng, mari kita datang ke melapor ya di media sosial. Boleh juga tag saya, Mas Aris Sujati boleh di FB-nya, Igusti Ayu Aris Sujati ada juga FB-nya, saya dua punya FB. Tolong tag nih kengeh, nanti kan bisa saya fasilitasi untuk bisa didanai lah dari Pemda atau dari hibah gitu. Oke, paling tidak ikut diberikan pembinaan. Iya, dibina itulah. Nanti kita lihat dulu bagaimana situasi dan kondisinya, apa yang bisa dibantu. Oke, seperti itu. Jadi peran serta masyarakat itu juga memegang peranan penting gitu ya. Nggak mungkin bisa Dekranasda periksa satu-satu karena Buleleng luas sekali. 40 Bali. Iya, oke, iya benar. Closing statement mungkin Bu yang ingin disampaikan kepada pemirsa Radio Guntur. Baiklah pemirsa Radio Guntur dan pendengar Radio Guntur, statement saya sini adalah bagaimana kita bisa bergerak di era pandemi COVID-19. Marilah kita manfaatkan media sosial yang ada. Dengan era digitalisasi kita manfaatkan media sosial yang ada, baik itu IG, FB maupun marketplace yang ada. Dengan tetap juga berkreasi untuk memproduksi kerajinan-kerajinan yang ada di kita. Nah, di sini nanti kedepannya tentu kita bisa kembangkan lagi setelah kita bangkit ekonomi kita Indonesia, Bali, dan provinsi, perlahan-lahan kita akan bangkit lagi untuk menyapa para pengrajin yang ada di Kabupaten Buleleng. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Aris sudah bersedia hadir ya di Studio Gempol 38 di tengah kesibukannya. Yang pasti sudah mau memotivasi dan juga menginspirasi para perajin-perajin kita agar tidak patah semangat Bu ya, meskipun di tengah pandemi ini harus tetap produktif, harus tetap kreatif yang pasti, dan juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman di era digital seperti sekarang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 23455. Untuk Anda yang kelewatan, jangan lupa bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Jika ada saran, masukan, atau mungkin pertanyaan yang terlewat, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sekian untuk obrolan pagi untuk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.